Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengantar Surat atau Tukang Pos. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh ingin belajar bahwa kami hanyalah pengantar kebenaran. Kami hanya yang menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tentu buat generasi yang sangat muda, generasi yang kita lihat yang sangat-sangat muda dibanding dengan kita yang sudah sangat senior, maka kita yang sudah senior itu masih punya pengalaman yang namanya menantikan tukang pos dengan sepedanya bunyi kring kring kring, itu tukang pos sampai ada lagunya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Surat menyurat itu yang dikirim, kemudian juga ada yang namanya kartu pos, ada dalam bentuk semuanya tatkala teknologi yang ada, seluler, telepon pun adalah sangat mahal, dan sedikit orang yang punya telepon di zaman terdahulu, termasuk untuk televisi saja, itu sedikit. Sehingga orang kalau ingin nonton TV, harus ke tetangga yang punya kemampuan ekonomi lebih baik, kita diizinkan masuk lalu nonton rame-rame, nonton barang-barang di rumah tersebut. Apa itu peranan tukang pos? Peranan tukang pos dia tidak boleh membuka, menambah-nambah isi surat, menguranginya, atau kemudian memprotes isinya kenapa demikian, isinya kenapa begini, dan kenapa begitu. Tugasnya adalah mengantarkan surat dari orang yang memerintahkan surat. Itu disebut dengan peranan tukang pos yang berkeliling zaman dahulu. Itu lewat sepeda, kemudian berganti tatkala kondisi sudah makin baik, maka lewat sepeda motor. Kalau kita berbicara tentang tukang pos atau pengantar surat, itu terjadi apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan tentang Yohanes. Yohanes itu bukan jalan, tetapi yang berseru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama, yang terjadi dari raja-raja yang diangkat oleh Allah, yang terjadi dari nabi-nabi yang diangkat oleh Allah, mereka harus menyampaikan persis apa yang Tuhan kehendaki, dan tidak ada kehendak pribadi yang boleh dimasukkan ke dalamnya. Jadi, sehingga kalau yang namanya pengantar surat, yang namanya tukang pos, yang namanya nabi, yang namanya rasul, yang namanya setiap kita masing-masing sebagai orang percaya, kita menjalankan kehendak Allah, menyampaikan kehendak Allah yang tercatat dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah. Perintah yang mutlak dari Allah. Tugas kita hanya menyampaikan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Surat itu disampaikan yang pertama kali untuk siapa? Tentunya untuk setiap kita masing-masing. Kita harus menjadi orang pertama yang menerima surat tatkala Tuhan berbicara kepada kita. Lalu kita membacanya. Surat itu apa? Surat itu yang ada di dalam Alkitab yang sekarang kita terima. 36 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Inilah surat dari Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di mana para penulis Alkitab dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sekian banyak penulis Alkitab. Mereka tidak boleh memasukkan, yaitu apa, kehendak pribadi, pendapat pribadi, keinginan pribadi, suara pribadi. Mereka diinspirasi oleh Roh Kudus, menuliskan surat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kemudian menyampaikan itu kepada orang banyak. Di dalam proses tukang surat namanya tukang pos pengantar surat di zaman terdahulu. Kita sebelumnya juga punya Alkitab dalam bentuk hanya bentuk kertas. Zaman terdahulu lebih-lebih dari papirus dengan teknologi yang belum berkembang, teknologi percetakan yang belum terlalu maju. Kemudian kita berkembang sekarang, kita punya namanya Alkitab elektronik. Bahkan kita punya lengkap Alkitab yang kita mau cari dalam bahasa aslinya Septuaginta,
bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, seluruh diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa di dalam dunia ini. Sehingga firman Tuhan itu sama isinya. Sekalipun diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda-beda, dia sama, tidak berubah. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sebagaimana catatan dalam kitab Wahyu, 1 iota pun tidak boleh engkau tambahkan atau engkau kurangi. Karena hidup kita hanyalah pengantar surat. Hidup kita hanyalah tukang pos. Kita menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam setiap hidup kita. Surat itu untuk siapa? Pertama-tama tentu setiap kita masing-masing sebelum menyampaikan kepada orang lain. Kita harus paham apa isi surat cinta Tuhan yang bernama firman Tuhan dan Alkitab. Di zaman terdahulu tentu Tuhan memerintahkan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat mujizat, lewat karya-karya Allah secara langsung yang disaksikan kemudian dituliskan. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, itu diucapkan kepada Musa. Musa diinspirasi untuk menuliskan 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disampaikan. Lalu kemudian kita sudah menerimanya saat sekarang dalam bentuk lengkap. Kita hanyalah pengantar surat. Kita hanyalah tukang pos yang punya ketaatan sepenuhnya. Apa isi surat daripada Tuhan sendiri? Yaitu tentang cinta dan kasih Allah, tentang penebusan, tentang pengampunan, tentang janji profetik. Satu hari kelak nanti kita akan masuk ke tempat surga yang indah. Tentang hidup di dalam dunia, mengapa banyak problem dan masalah. Dan tentang janji Allah. Sewaktu engkau menghadapi banyak problem dan masalah, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga tatkala engkau dicobai oleh berbagai macam problem dan masalah, engkau akan sanggup menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Itulah isi surat. Itulah isi surat Tuhan. Isi surat Tuhan pun berisi tentang sebagai orang-orang percaya. Mari kita hidup saling mendukung, saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi dalam lingkup persaudaraan, dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat. Seluruh tercatat di dalam surat yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing dalam bentuk Alkitab. Apa refleksi yang kita mau ambil? Kita hanyalah pengantar surat. Sewaktu hidup kita diberkati, hidup kita itu dilimpahi oleh berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah. Ingat, itu adalah karya Allah. Dan kita perlu menyampaikan karya Allah itu, yaitu surat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kita pun adalah gambaran tentang karya Allah yang Tuhan suratkan dalam setiap perjalanan hidup kita, yang kita perlu saksikan. Tidak boleh kita mengambil kemuliaan Allah. Setiap segala sesuatu pencapaian kita yang alami, ada surat kehidupan yang ada dalam diri kita. Lalu kita bersaksi bagaimana karya Allah terjadi dalam hidupku. Itulah kita juga disebut sebagai kitab yang terbuka, surat Kristus yang terbuka untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan diri sendiri. Ingatlah, kita hanya tukang pos, kita hanya pengantar surat yang kita dapatkan dari firman Allah. Dan hidup kita pun juga adalah sebuah kitab, buku untuk menyaksikan seluruh kebaikan Allah yang terjadi itu adalah semata-mata Tuhan dan bukan dari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.